Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang sepindah ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Mertan beserta jajarannya, kemudian ibu-ibu PKK Desa Mertan dan Bapak Ibu panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa ngaji bersama. Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal kebaikan kita semua yang nanti menjadi pemberat di hari kiamat kelak. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Dados memang napa nggih, sehat niku setunggal nikmat ingkang kata Nabi itu napa? Manusia kebanyakan lalai. Kebanyakan lalai. Lalai dari bersyukur, karena napa nggih, kebanyakan manusia menika mengira bahwasanya yang namanya nikmat niku nggih berupa harta, nggih, berupa sesuatu ingkang bisa dilihat. Mendapatkan uang yang banyak, alhamdulillah nikmat. Mendapatkan apa? Hadiah, alhamdulillah nikmat. Tapi ternyata nikmat di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat sehat. Karena sehat ini adalah modal. Panjenengan memiliki harta ingkang melimpah tetapi menawi mboten sehat nggih mboten berguna. Panjenengan memiliki pangkat ingkang tinggi tetapi menawi mboten sehat nggih sia-sia. Dados sehat nika nikmat ingkang agung nggih, ingkang kedah kita syukuri, jangan sampai kita melalaikannya. Sehingga kata Ibnu Qayyim nika Bapak Ibu, bersyukur, kita mendapatkan nikmat itu bersyukur diantaranya adalah ketika menggunakan nikmat itu untuk amal soleh. Jadi dikatakan seseorang itu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, apapun nikmat itu adalah ketika orang tersebut menggunakan nikmat itu untuk amal ketaatan. Seperti misalkan pagi hari ini kita semua mendapatkan nikmat sehat, maka di antara bentuk syukur kita adalah kita menghadiri majelis ilmu, menggunakan nikmat sehat tersebut untuk kebaikan, untuk ketaatan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang ilmu niku Bapak adalah sesuatu yang juga tinggi, yang agung. Sehingga Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika. Fa'lam, berilmulah, kata Allah Subhanahu wa taala. Berilmulah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzambika, dan mintalah ampun atas dosa kalian. Para ulama mereka mengatakan tentang ayat ini bahwasanya fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali. Allah dalam ayat ini mendahulukan ilmu daripada perkataan dan perbuatan. Jadi Allah mendahulukan ilmu. Allah mengatakan fa'lam, berilmulah, mendahului ilmu. Kemudian baru perkataan, ikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga Bapak Ibu, sebelum kita berkata, sebelum kita berucap, maka syariat membimbing kita bahwasanya didahului dengan ilmu.
Dan juga sebelum kita berbuat, sebelum kita beristighfar, maka didahului dengan ilmu. Sehingga seorang muslim itu perkataan dan perbuatannya didasari dengan ilmu. Sedangkan ilmu menika bisa diperoleh dengan cara belajar, menghadiri majelis ilmu. Sehingga seorang ulama dari kerajaan Arab Saudi, beliau Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, mengatakan dalam muqaddimah risalah beliau, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila." Ketahuilah bahwasanya ada 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari selaku seorang muslim, yang wajib kita ketahui selaku seorang muslim. Ada 4 perkara. Beliau mengatakan al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Sehingga ilmu menika menduduki kedudukan yang tinggi, nomor 1. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua kata beliau al-amalu bihi, beramal dengannya. Sehingga setelah kita belajar mencari ilmu, maka ilmu itu tidak hanya menjadi teori, tidak hanya menjadi wacana, tetapi diamalkan. Kemudian yang ketiga ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi, berdakwah dengan ilmu itu. Setelah kita berilmu, kemudian kita amalkan, maka kita dakwahkan, kita ajak orang lain, terutama yang terdekat dengan kita, yang punya hubungan kerabat, kepada suami kita, kepada istri kita, anak kita dakwahkan ilmu tersebut. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat as-sabru, bersabar di atasnya. Bersabar ketika mencari ilmu, bersabar ketika beramal, dan bersabar ketika berdakwah. Karena semua butuh kesabaran. Panjenengan datang ke sini, duduk 1 jam, butuh kesabaran. Kalau tidak sabar nggak mungkin ke sini. Jenengan kemudian setelah dapat ilmu beramal, butuh kesabaran. Kalau nggak sabar nggak mungkin diamalkan. Kemudian jenengan berdakwah kepada orang-orang juga butuh kesabaran. Karena semua kegiatan membutuhkan kesabaran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga memberikan informasi kepada kita tentang pentingnya ilmu, sehingga beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Sehingga kedudukan ilmu sangatlah kuat. Allah menyatakan sendiri ilmu itu yang nomor 1. Kemudian para ulama juga mengatakan yang pertama adalah ilmu. Juga kemudian Nabi SAW beliau mengatakan mencari ilmu wajib atas seluruh muslimin. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kadar wajibnya itu bagaimana? Nanti kita katakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajibnya itu seperti apa? Yang seperti apa yang harus kita cari ilmunya? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kadar wajibnya adalah ilmu-ilmu yang membuat agama kita tegak, yang bisa menegakkan agama kita, maka wajib kita untuk mencarinya. Seperti misalkan sholat, karena sholat wajib atas kita, maka ilmu akan sholat wajib kita cari. Atau puasa, karena puasa Ramadan wajib atas kita, maka ilmu tentang puasa wajib kita cari. Atau zakat atau haji, karena wajib atas kita, maka ilmu tentang zakat dan haji wajib kita cari. Ini kadar wajibnya adalah yang bisa membuat agama kita tegak. Sehingga agar sholat kita tegak, agar puasa kita tegak, agar zakat kita tegak, agar haji kita bisa tegak dengan benar, wajib kita mendasari dengan ilmu. Sehingga mencari ilmu hal-hal tersebut diwajibkan atas kita. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk tema yang insya Allah akan kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana mendidik atau bagaimana mencetak generasi yang soleh. Karena kita semua di sini adalah sebagian besar orang tua, dan orang tua itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan, "Qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak kita, mendidik keluarga kita bagaimana agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Ya dengan menjadikan anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak yang soleh. Sehingga ilmu tentang mendidik anak soleh wajib kita pelajari. Karena kita selaku orang tua, kita wajib untuk menegakkan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan setunggal malih tentang pentingnya ilmu yang kita mencarinya setiap ahad pon itu, selain karena kedudukan ilmu yang tinggi Bapak Ibu, ternyata juga karena ilmu itu ternyata orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Makanya penting bagi kita untuk mencari ilmu. Kita ambil contoh sederhana misalkan tentang minum, kegiatan yang mungkin sepele, yang setiap kita minum, maka dari minum saja akan kelihatan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, maka dia minum sekedar minum, hanya untuk menghilangkan dahaga. Tetapi orang yang berilmu, maka dari minum saja mereka akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Karena dia tahu ilmunya, maka dia minum dengan tangan kanan. Seperti kata Nabi, ya gulam kul biyaminik. Wahai anak, makan minumlah dengan tangan kanan. Kemudian karena dia berilmu, maka dia minum dengan diawali baca bismillah. Karena Rasul mengatakan, ya gulam samillah. Wahai anak, minumlah dengan membaca bismillah. Kemudian karena dia berilmu, maka dia minum sambil duduk. Kemudian dia minumnya dalam 3 nafas. Ini diantara sunnah minum Bapak Ibu. Jadi ketika minum itu tidak 1 gelas habis, tapi minumnya diselingi dengan 3 kali nafas. Tapi nafasnya di luar bejana jangan di dalam bejana. Karena ada larangan dari Nabi untuk bernafas di dalam bejana. Jadi kita minum satu tegukan, kemudian kita jauhkan, kita bernafas, ambil nafas, minum lagi, jauhkan, ambil nafas 3 kali. Tidak nafasnya di dalam gini tidak, tapi dijauhkan, bernafasnya di luar bejana. Kemudian karena dia berilmu, ketika minumnya panas dia tidak meniup, karena ada larangan dari Nabi untuk meniup minuman yang panas. Didiamkan atau dikipas, yang penting tidak ditiup. Sehingga Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah bisa kelihatan orang yang berilmu, maka dari minum saja dia sudah mendapatkan betapa banyak keutamaan. Baca bismillah dapat pahala, dengan tangan kanan dapat pahala, sambil duduk dapat pahala, 3 kali nafas dapat pahala, tidak ditiup dapat pahala. Sehingga dari aktivitas yang sederhana saja dia bisa memanen pahala yang banyak. Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka setelah kita akan masuk kepada pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana cara atau kiat untuk mendidik atau mencetak anak yang solih. Karena anak yang solih, anak yang sekarang masih kecil itu nanti akan tumbuh menjadi pemuda, akan tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang akan menggantikan kita, akan menjadi generasi penerus kita. Sehingga kita perlu untuk memikirkannya, bagaimana agar setelah kita tidak ada, negara kita ini diisi dengan orang-orang yang baik, diisi dengan orang-orang yang soleh. Dan ini adalah tanggung jawab kita selaku orang tua. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kiat mendidik anak atau kiat mencetak anak soleh, maka kita mulai dari soleh dulu.
Solih itu apa? Apa pengertian dari solih? Kata solih Bapak Ibu, ini sering kita ucapkan ketika kita sholat. Kata solih sering kita ucapkan ketika sholat. Di mana kira-kira Pak Ibu? Di mana kita mengucapkan kata solih ketika sholat? Sering. Di tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ketika kita membaca tasyahud, semoga keselamatan tercurah alaina, atas kita dan atas hamba-hamba yang sholih. Sehingga orang sholih itu Bapak Ibu keutamanya banyak. Dia didoakan di setiap sholat, kemudian didoakan juga oleh makhluk-makhluk yang lain. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui dan bisa mendidik anak kita menjadi anak yang sholih. Karena orang yang sholih akan mendapatkan salam keselamatan dari setiap muslim yang dia sholat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwasanya pengertian sholih itu adalah orang yang dia menjalankan kewajiban kepada Allah, juga menjalankan kewajiban kepada sesama manusia. Jadi sholih itu adalah orang yang ke atasnya baik, kepada Tuhannya baik, juga ke sesamanya juga baik. Ini level manusia yang luar biasa. Karena Bapak Ibu kita dapati orang-orang itu kadang ke atasnya baik, dengan Tuhannya dia baik, dia rajin beribadah, tetapi ke sesamanya kurang baik. Atau dia ke sesama baik, Masya Allah, dikenal dengan orang yang rajin membantu, tetapi ke atas dengan Tuhannya kurang baik. Orang soleh ini menggabungkan keduanya Bapak Ibu. Ke atasnya baik, dengan Tuhannya dia baik, menjalankan kewajiban, dengan sesama juga dia baik, dengan sesama manusia. Sehingga orang soleh ini orang yang levelnya memang Masya Allah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga karena orang soleh ini adalah orang yang memiliki level yang baik, maka seseorang yang soleh dia akan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan untuk dirinya sendiri. Tadi didoakan oleh setiap muslim yang sholat. Kemudian dia juga memiliki derajat yang tinggi. Kemudian selain memiliki keutamaan untuk diri sendiri, orang soleh ini juga mereka memiliki keutamaan untuk orang lain. Karena disebutkan definisi soleh adalah orang yang selain menjalankan kewajiban kepada Allah, juga menjalankan kewajiban kepada sesama manusia. Sehingga efek kebaikan orang soleh terasa oleh orang di sekitarnya, terutama orang terdekat, yaitu orang tuanya. Karena Rasulullah beliau mengatakan, idza mata al-insanu in qata'alahu amaluhu ila man salasatin. Apabila meninggal dunia seseorang, anak Adam, maka semua amalnya terputus, kata Rasulullah SAW. Jadi orang itu Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, amalnya terputus. Artinya orang itu tidak bisa lagi beramal. Orang meninggal nggak bisa sholat, orang meninggal nggak bisa puasa, putus sudah. Dia tinggal menunggu pertanggungjawaban. Illa min salasatin, tapi kata Nabi kecuali 3. Ada 3 yang amalannya tetap nyambung, yang pahalanya tetap nyambung walaupun orangnya telah meninggal dunia. Di antaranya adalah waladin solihin yad'u lahu, yaitu anak solih yang mendoakannya. Sehingga Bapak Ibu jika kita meninggal dunia, maka amal kita masih bisa terus nyambung, kita masih terus bisa memiliki aliran pahala dari anak yang solih yang mendoakannya. Sehingga ini sekaligus menjadi ciri seseorang itu dikatakan solih. Cirinya adalah ketika dia rajin untuk mendoakan kedua orang tuanya, waladin solihin yad'u lahu. Sehingga Bapak Ibu kita bisa berkaca sendiri, apakah kita sudah solih. Maka kita bisa berkaca, di antara indikatornya adalah ketika kita
rajin mendoakan orang tua kita. Dan inilah keutamaan anak yang solih, pahalanya mengalir terus kepada orang tuanya, sehingga anak solih itu adalah aset yang sangat berharga, yang berguna walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, karena usia kita tidak banyak, tidak lama. Kata Nabi itu usia umatnya adalah baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70 tahun. Jadi peluang beramal kita tuh pendek Bapak Ibu, sangat pendek sekali, karena hanya 60-70 tahun. Coba kita bandingkan dengan umat terdahulu. Nabi Nuh, beliau berdakwah, dakwahnya saja 950 tahun. Usianya panjang, ribuan tahun. Sehingga peluang pahala orang-orang dahulu secara matematika lebih besar, karena usia mereka lebih panjang. Usia kita cuma 60 tahun, tetapi ternyata Allah Maha Adil. Walaupun usia kita tidak panjang, ternyata ada beberapa sarana yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah doa dari anak yang soleh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mulai dari kiat yang pertama. Kiat yang pertama, cara yang pertama, bagaimana agar anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Maka cara yang pertama adalah jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Doa ini senjata kita sebagai kaum muslimin, karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu adalah intinya ibadah, kata Rasulullah. Doa adalah intinya ibadah. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Dalam surat Ad-Dariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga tujuan kita ada di muka bumi ini untuk beribadah. Sedangkan doa adalah inti dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Sehingga seorang muslim yang dia tahu tugas di dunia untuk beribadah, maka dia tidak akan bisa lepas dari yang namanya doa. Dia akan terus berdoa, karena doa adalah inti ibadah. Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka secara asal doa itu bebas Bapak Ibu. Doa itu bebas. Bebas lafadznya dan bebas tempat serta waktunya. Secara asal bebas. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus mengetahui tempat atau waktu mana saja yang peluang terkabulnya doa besar, sehingga kita nanti serius berdoa di situ. Sebagaimana kita seorang pedagang misalnya, kita tahu bahwasanya peluang dagang terbesar di Car Free Day misalkan, maka kita akan berbondong-bondong pergi ke Car Free Day agar dagangan kita laris, peluangnya besar. Maka sama, dalam berdoa pun kita harus melihat waktu-waktu mana yang peluangnya besar terkabulnya doa. Maka Bapak Ibu, dalam keseharian kita itu sebenarnya kita ada waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa, yang kita temui dalam setiap harinya, yang kita harus bisa memanfaatkan waktu ini. Yang pertama adalah dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, "Inna du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah fad'u," kata Rasulullah. Sesungguhnya doa itu la yuraddu, tidak akan ditolak, bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Fad'u, kata Rasul, maka kalian berdoalah. Ini waktu yang pertama Bapak Ibu. Waktu pertama yang peluang terkabulnya doa besar, yaitu waktu antara adzan dan iqamah. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Dalam sehari Bapak Ibu, kita mendengar adzan berapa kali? 5 kali. Maka minimal dalam sehari kita punya 5 waktu yang mustajab. Kata Nabi, la yuraddu, tidak akan ditolak.
tidak akan ditolak. Maka semestinya kita memanfaatkan waktu ini. Bagaimana caranya? Maka dijelaskan dalam hadis yang lain, dari hadis Abdullah bin Amr. Ketika beliau, sahabat Abdullah bin Amr ini, beliau mengadu kepada Rasulullah tentang keutamaan dari muadzin. Beliau mengadu, "Hai Rasulullah, para muadzin itu, tukang adzan itu, mereka mengungguli kami dalam banyak hal." Karena memang muadzin itu pahalanya besar, Bapak Ibu. Muadzin pahalanya besar. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr, beliau merasa iri dan mengadu kepada Rasulullah. Dan inilah akhlak yang bagus dari para sahabat. Para sahabat itu hanya iri tentang masalah akhirat. Iri kepada orang yang pahalanya banyak. Oh, iri kepada orang yang amalnya banyak. Mereka tidak iri kepada orang yang uangnya banyak, tidak iri dengan dunia. Mereka iri dengan akhirat. Termasuk sahabat Abdullah bin Amr ini, beliau mengadu tentang keutamaan para muadzin. Bagaimana cara agar kami yang bukan muadzin ini bisa mendapatkan pahala seperti muadzin? Maka Rasulullah mengatakan, "Kul kama yaqulun," katakanlah sebagaimana yang dikatakan muadzin. "Fa idzan tahaita fasal tu'tah," kata Nabi. Ketika kamu sudah selesai, maka fasal, memintalah, berdoalah, niscaya akan diijabahi. Sehingga Bapak Ibu, tata caranya ketika kita ingin memanfaatkan waktu antara adzan iqamah untuk berdoa adalah, yang pertama, kita dengarkan adzan. Jadi kalau ada adzan, itu kita dengarkan Bapak Ibu. Jangan kita anggap lalu, kita dengarkan. Kita dengarkan, kemudian kita tirukan. Kul kama yaqulun, kata Nabi. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Sehingga ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Kita dengarkan, kita ikuti. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sedang beraktivitas, kita sedang berdagang, kita sedang di kantor, kita sedang rapat, kita sedang di sawah, kemudian terdengar adzan, maka hentikan sementara, kita dengarkan, kita ikuti. Ikuti ucapan muadzin. Semua diikuti, dari Allahu Akbar sampai selesai, kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita mengikuti dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi semua diikuti kecuali dua kalimat itu Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Fa idzan tahaita, kata Nabi, kalau sudah selesai, fasal, maka memintalah, berdoalah, tu'toh, niscaya akan diijabahi. Sehingga kita ikuti muadzin, kita dengarkan, kita ikuti, kemudian selesai muadzin adzan, kita berdoa. Kita doakan anak kita doakan suami istri kita doakan diri kita agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Insya Allah ini waktu yang mustajab, waktu di antara adzan dan iqamah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, waktu yang kedua yang juga waktu mustajab adalah yang ini kita temui setiap hari. Kalau adzan kan 5 kali nggih. Kalau ini kita temui cuma sekali dalam sehari, tapi durasinya lama. Nggih, sepertiga malam terakhir. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, beliau turun setiap malam. Kata Nabi SAW, Rabb kita Allah turun setiap malam, kulla lailatin. Ini tidak usah kita bayangkan ya, karena di luar kemampuan kita. Kita imani sebagaimana teksnya hadis ini, bahwasanya setiap malam Allah turun. Ilas sama'i dunya, turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthi lailil akhir, yaitu turunnya setiap sepertiga malam yang terakhir. Bapak Ibu, malam, kapan malam dimulai? Dikatakan malam itu kapan Bapak Ibu?
Sehingga kita mau ngitung ini sepertiga malam itu kapan mulainya. Kita mulai dari malam dulu nggih. Malam itu kapan dimulai? Kapan malam dikatakan malam kapan nih? Nggih. Ada yang mengatakan isya, tetapi insya Allah pendapat yang lebih rajih adalah ketika matahari tenggelam, yaitu ketika hari mulai berganti. Karena dalam Islam Bapak Ibu, dalam Islam itu hari berganti ketika matahari tenggelam dan muncul bulan. Kapan itu? Ketika waktu maghrib. Sehingga malam itu dihitung dari tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Itu dihitung malam. Kemudian kapan berakhirnya? Kapan berakhir waktu malam? Enggak, ketika terbitnya fajar, berarti waktu subuh. Jadi malam itu dimulai ketika matahari tenggelam sampai matahari muncul lagi. Artinya dari maghrib sampai subuh itu waktu malam. Nah, waktu yang mustajab itu adalah sepertiganya. Sepertiga malam yang terakhir, berarti tinggal dibagi 3. Seandainya kita buat saja yang mudah, misalkan maghribnya jam 6, maghrib jam 6, kemudian subuhnya jam 4 misalkan, maka tinggal dibagi 3. Antara jam 6 sampai jam 4 itu berapa jam? Dibagi 3. Kemudian 3 yang terakhir itulah sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah kira-kira sekitar mulai jam 1. Mulai jam 1 malam itu sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Panjang waktunya sampai subuh. 1, 2, 3, 4, 3 jam. Ini kalau kita berdoa sungguh-sungguh lama waktunya. Nah, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir itu. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah, kata Allah. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ini kata Allah dalam hadis Abu Hurairah. Jadi Allah mengatakan 3 hal di setiap malam yang sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ini 3 tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Namun sayangnya kebanyakan dari kita sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling nyenyak untuk tidur. Padahal ini adalah waktu yang mustajab, yang Allah sendiri berjanji, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini, waktu-waktu yang peluangnya besar untuk dikabulkannya doa. Kita berdoa di setiap adzan iqomah 5 kali minimal kita dapat. Kemudian di sepertiga malam terakhir kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu-waktu yang mustajab yang semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain waktu yang mustajab, maka sesungguhnya kita ini selaku orang tua sudah memiliki modal yang berharga untuk berdoa. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 jenis doa yang mustajabatun, yang mustajab, la syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya. 3 jenis doa yang mustajab, tidak ada keraguan, kata Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dakwatul walidi, doanya orang tua. Ternyata kita sebagai orang tua ini sudah punya modal yang sangat besar. Doa kita itu
mustajab. Ini kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah. 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan padanya. Salah satunya adalah dakwatul walidi, doanya orang tua. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki modal, kita orang tua, doa kita mustajab, kemudian kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, maka insya Allah kekuatan doanya akan semakin besar. Makanya Bapak Ibu, ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita menginginkan kebaikan, maka sering-seringlah minta doa kepada orang tua. Doa orang tua itu doa orang yang mustajab, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan anak-anak kita agar menjadi generasi yang soleh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua selain berdoa adalah kita ketika kita ingin anak kita soleh, maka kita berikan suri tauladan. Kita solehkan dulu diri kita. Jangan sampai kita berharap anak kita soleh, kita berharap orang lain baik, tapi ternyata diri kita tidak baik. Karena segala suatu perubahan itu Bapak Ibu dimulai dari diri sendiri. Perubahan yang besar itu dimulai dari diri sendiri. Jangan berharap anak kita baik kalau diri kita juga tidak baik. Maka kalau kita ingin anak kita soleh, selain kita berdoa, maka berikutnya adalah kita solehkan diri kita. Kita jadikan diri kita orang yang soleh. Kita berikan suri tauladan yang baik. Jangan sampai kita menyuruh, mas, nak, kamu sholat ke masjid sana, ternyata bapaknya malah nonton bola. Ini kurang baik ya. Kita harus memberikan suri tauladan yang baik. Makanya ulama yang terkenal zaman dahulu, beliau bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau ketika sholat malam, sholat tahajud, kemudian beliau melihat anaknya tidur, maka beliau mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlika. Kata beliau, Sa'id bin Al-Musayyib, seorang ulama zaman dahulu, wahai anakku, tidaklah aku menambah sholatku, aku memperpanjang sholat malamku ini karena dirimu. Artinya beliau berusaha menjadi orang yang solih dengan sholat tahajud, dengan panjangnya sholat malam, berharap agar anaknya juga menjadi anak yang solih. Jadi kita berikan suri tauladan. Juga dalam surat Al-Kahfi Bapak Ibu, ketika Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Dalam surat Al-Kahfi. Ini kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim? Maka Musa menjawab, ya saya, orang yang paling alim, kata Musa, karena beliau Rasul. Maka ternyata Allah menegur Nabi Musa, kemudian mengatakan bahwasanya di luar sana ternyata ada orang yang jauh lebih alim yang bernama Khidir. Sehingga Nabi Musa pun akhirnya menemui Khidir dan belajar kepada beliau. Di antara kisah pelajaran yang diambil Nabi Musa dengan Khidir adalah ketika mereka berdua ini melakukan sebuah perjalanan. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Musa, wahai Musa, kamu boleh belajar kepada saya, ikutilah saya, tetapi jangan banyak tanya. Jangan tanya kecuali kalau saya yang menjelaskan sendiri. Baik, siap, kata Musa. Maka Nabi Musa pun menyertai Khidir berjalan. Selama perjalanan Bapak Ibu, ternyata ditemui banyak keanehan. Ditemui banyak keanehan yang dilakukan oleh Khidir ini. Sehingga Nabi Musa selalu bertanya. Padahal dari perjanjiannya tidak boleh bertanya, sampai Khidir yang menjelaskan sendiri. Di antara keanehan ketika perjalanan adalah ketika mereka berdua ini, Khidir dan Nabi Musa, masuk ke sebuah perkampungan. Kemudian karena mereka musafir, mereka minta jamuan, minta dijamu, minta bantuan kepada penduduk kampung. Wahai penduduk kampung, kami adalah musafir, tolong bantu kami, beri kami makanan.
Ternyata penduduk kampungnya penduduk yang pelit, tidak mau beri makanan, bahkan diusir. Maka mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Tidak jauh ternyata ada sebuah rumah yang diceritakan tadi, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ada sebuah rumah yang temboknya hampir rubuh. Temboknya hampir rubuh. Oleh Khidir, tembok itu ditegakkan lagi. Dibangun lagi. Kemudian ditinggal pergi. Tidak minta bayaran. Padahal penduduknya orang-orang yang pelit. Dibantu Nabi Khidir dengan ditegakkan bangunan rumah itu, tinggal pergi. Maka Nabi Musa gergetan. Wahai Khidir, ini bagaimana? Engkau tahu orang-orang ini orang-orang yang pelit, kok malah kau bantu ditegakkan salah satu rumah mereka. Maka Khidir menjawab, sesungguhnya dinding rumah ini adalah milik dari yatimaini, milik dari dua orang anak yatim. Yang di bawah tembok ini ada peninggalan harta dari orang tua mereka. Maka aku tegakkan temboknya agar harta tersebut terlindung, tidak sampai diambil orang lain. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma sholiha. Harta anak yatim ini dijaga oleh Allah dengan perantara Nabi Khidir tadi, dijaga dari gangguan orang lain agar tidak diambil orang lain. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha. Karena orang tua mereka adalah orang tua yang solih. Ternyata Bapak Ibu, orang tua yang solih itu memberikan manfaat kepada anaknya. Walaupun sudah meninggal dunia, anaknya akan dijaga. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah berusaha mensolihkan diri kita, kita jadi orang solih, maka tidak perlu khawatir dengan anak kita. Insya Allah Allah lah yang akan menjaganya. Tidak usah khawatir. Sehingga warisan yang paling baik dari orang tua adalah kesolihan. Ketika orang tua itu solih, maka walaupun mereka sudah meninggal, insya Allah anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini poin yang kedua, kiat yang kedua. Kalau kita ingin anak kita solih, maka kita solihkan dulu diri kita. Tadi Ibnu Hajar mengatakan solih adalah orang yang menjalankan kewajiban kepada Allah, juga menjalankan kewajiban kepada sesama manusia. Dia baik kepada Allah, dia juga baik kepada sesama manusia. Bapak Ibu jamaah rahimani warahimahullah. Kemudian yang terakhir nih, karena waktu sudah jam 7 lebih, kiat terakhir agar anak kita menjadi generasi yang solih adalah selain kita berdoa, kemudian yang kedua kita mensolihkan diri kita terlebih dahulu, yang terakhir adalah kita memberikan pendidikan agama yang baik sejak dini. Kita berdoa sudah, kita berusaha soleh sudah, kemudian kita berikan pendidikan agama sejak dini. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka? Ya dengan cara mendidik, memberikan ilmu. Nah, ini hal yang wajib kerjakan. Nah, ini hal yang haram, jangan dikerjakan. Sehingga anak kita terhindar dari api neraka dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang haram. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga dalam riwayat sahabat yang mulia Amr bin Shu'aib, ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana pendidikan dini kepada anak itu, diantaranya adalah dengan kita memerintahkan anak untuk menegakkan sholat. Rasulullah mengatakan, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Jadi kita mulai memerintahkan anak sholat ketika usia 7 tahun. Terus kita perintah sholat. Kemudian kita tunggu hingga waktu 10 tahun. Ketika anak kita usia 10 tahun dan tidak mau sholat, maka Rasulullah mengatakan agar kita memberikan hukuman pukulan, tetapi pukulan yang
mendidik, pukulan yang mendidik, yang tidak mencederai. Artinya kita betul-betul tanamkan pada anak kita bahwa sholat itu wajib. Daripada kamu wahai anakku disiksa di neraka, lebih baik kamu sholat. Kalau nggak mau, bapak pukul, gitu kan? Dan juga dipisahkan tempat tidurnya ketika usia 7 tahun. Ini bentuk-bentuk pendidikan Islam ketika usia dini, sehingga mereka mulai mengenal perbedaan lawan jenis. Kalau lawan jenis itu jangan berkumpul, jangan berdekatan, dipisahkan tempat duduknya, tempat tidurnya ketika usia 7 tahun. Kemudian yang terakhir juga dari riwayat sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah, ketika beliau ini masih kecil dan mendapatkan wejangan dari Nabi, kata Nabi mengatakan, ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak-anak, wahai anak, makanlah dengan membaca bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang terdekat dari kalian. Ini bentuk pendidikan Nabi kepada sahabatnya yang masih kecil, Umar bin Abi Salamah. Ketika makan, baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian mengambil makanan dari yang terdekat dari dirinya tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 kiat yang bisa kita jalankan agar nanti kita mendapatkan anak-anak dan generasi yang solih, sehingga besok negara kita diisi dengan orang-orang yang baik, generasi yang solih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita tutup pengajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita rizki yang baik, amal yang diterima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita putra-putri yang soleh dan solihah yang menjadi penyejuk mata bagi kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat.